Saya ini mempunyai daya, mempunyai nafsu. Saya punya getaran ini, hawa nafsu saya. Saya pengen ngajar Kang Kholis, serius nih kan gitu loh. Yeah. Nah, orang seperti Kang Kholis merendahkan jiwanya di hadapan saya. Maka getaran kejahatan saya, getaran amarah saya Masuk gitu. masuk. Ilmu itu bisa masuk kepada kerendahan hati. Kosongnya hati yang diisi oleh Allah, bukan diisi oleh Abu Sanad atau guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Abu Sangkan, dan setiap kali bertemu tentu saya akan selalu bertanya ke beliau. Dan pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan saya, Ustaz. Banyak jamaah yang juga bertanya nih soal bagaimana cara mengajarkan ilmu khusyuk ini, karena kan ilmu yang sangat penting dan bermanfaat. Dan tentu setiap kita kan ingin khusyuk dalam sholatnya. Yeah. Tapi Ustaz suka sering saya dengar mewanti-wanti nih, hati-hati ketika mengajarkan ilmu khusyuk. Ini ada apa, Ustaz? Kalau bicara zahiriyah, Iya. itu sangat mudah. Fikihnya Iya. itu sangat mudah. Bacaannya seperti apa, Al-Fatihah seperti apa. Iya. Itu kan banyak dimensi-dimensi yang perlu kita tangkap. Seperti gerakan rukuk sujudnya mudah kita ajarkan. Tapi ada satu yang sulit kita ngajarkan, saya sendiri pun tidak bisa mengajarkan hal itu. Kenapa? Fahuwa ala nuri min rabbi. Itu merupakan cahaya dari Allah. Makanya Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Kita diwanti-wanti oleh Allah sendiri. Sabarlah kalian, tapi kamu tidak bisa sabar. Kita untuk mencoba sabar, kita coba sabar nggak bisa-bisa. Wa ma sabruka illa billah. Iya. Makanya tidak bisa kita mengajarkan sabar. Dipaksa-paksa pun Dipaksa-paksa pun nggak bisa. Ayo sabar-sabar, nggak bisa. Jangan Kang Kholis nyuruh saya misalkan, bersihkan hati. Bisa bersihkan hati, bersihkan hati. Kang Kholis nyuruh saya bersihkan hati, saya coba bersih hati, nggak bisa. Ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki ma yasha. Ini haknya Allah. Allah yang membersihkan hati. Allah yang akan bersihkan hati kalian. Nah, ini pribadi banget. Lalu bagaimana seorang yang udah belajar salat khusyuk nih, aku pengen ngajarkan nih ke orang lain. ke orang lain. Ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Bahaya sebenarnya. Nah, ini bahayanya apa? Gini, Kang Kholis. Seorang murid itu kan sebenarnya kan gini. Kang Kholis misalnya jadi murid saya, anggaplah begitu ya. Kang Kholis datang ke saya itu kan mengosongkan dirinya. Iya, ingin dapat ilmu, Ustaz. Dapat ilmu dan merendahkan hatinya, mengosongkan pikirannya. Nah, saya ini mempunyai daya, Iya. mempunyai amarah, mempunyai nafsu. Getaran-getaran, saya punya getaran ini, hawa nafsu saya. Saya pengen ngajar. Saya pengen ngajar Kang Kholis, serius nih kan gitu loh. Iya. Nah, orang seperti Kang Kholis merendahkan jiwanya di hadapan saya. Maka getaran kejahatan saya, getaran amarah saya Masuk gitu. masuk dalam. Itu ya bahayanya, Ustaz. Ini bahayanya. Makanya orang seperti Kang Kholis, sifat-sifatnya nanti akan terkoneksi dari sifat saya. Makanya sifatnya mirip. Antara guru dan murid nanti karakternya sama. Kalau baiknya sih nggak apa-apa, Ustaz. Kalau baik, tetap aja tidak baik. Oh gitu. Tetap tidak baik. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kebaikan manusia tetap tidak baik. Kecuali illa ma rahima rabbi. Kecuali rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu bukan dari saya. Kita harus bisa membaca.
Ightanimu du'a inda riqati fa innaha rahmah. Segera berdoa kalau tiba-tiba hatimu meleleh sendiri. Karena engkau ada keimanan sendiri di hadapan Allah, bukan karena transfer dari getaran Abu Sangkan. Maka ketika sendiri tiba-tiba engkau datang kepada Allah, ya Rabb, labbaik Allahumma labbaik, datang. Maka Allah akan turunkan sakinah. Allah turunkan kebaikan-kebaikan. Birrun, mabrurun. Satu kebaikan. Nah, makanya di situ afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ini ilmu, apakah sama orang yang dibukakan dadanya fahuwa ala nuri min rabbih, lalu ia mendapatkan nur dari Tuhannya, dibukakan dadanya lalu Allah turunkan nur. Saya nggak bisa masukkan. Kalau Kang Khalis datang ke saya, bukan nur yang masuk, tapi inna nafsa la ammarah. Amarah alladhi waswisu fi sudurin nas. Waswasnya sudur dari manusia. Apakah itu dari jin? Minal jinnati wan nas. Jadi dari jin dan manusia dimasukkan jiwa Abu Sangkan, jiwa jin masuk ke dalam, setara. Karena getaran nafsu itu sama, setara dengan jin atau setan. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah berikan rahmat. Rahmat itu bukan hak saya. Fahuwa ala nurim min rabbi. Untuk dapatkan nur itu kan bukan transfer dari Abu Sangkan. Masing-masing berarti. Masing-masing. Makanya tidak bisa diklaim. Konsepnya bagaimana? Konsepnya itu persis seperti orang sholat berjamaah. Persis. Ada gurunya nggak sholat berjamaah? Ada imamnya ya. Hanya imam. Imam pun bisa berganti-ganti. Dia tidak menjadi syekh. Dia tidak menjadi guru mursyid. Dia tidak menjadi siapa-siapa. Buktinya apa? Walaupun saya sholat berjamaah, tapi tetap saja Robbe Vele-nya pribadi-pribadi. Al-Fatihahnya pribadi-pribadi. Dan belum tentu imam lebih khusyuk daripada ya, jamaahnya. Gitu ya. Di situ belum tentu imamnya takut pada Allah. Jangan-jangan di belakang saya itu ada seorang yang alim. Orang ini yang pribadi banget dengan Allah. Bahkan waktu sama Rasulullah, ketika Nabi itu jadi imam, di belakangnya ada 12 orang yang munafik. Nabi tahu ya. Nabi tahu, tapi kan tidak bisa mengontrol untuk jangan munafik. Walaupun ayatnya turun, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nabi tahu. Kan ya? Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuannya itu. Berarti Nabi tahu ada orang munafik salat. Tapi Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Yang buka ini Allah. Kenapa Nabi juga tidak bisa mengisi jiwanya orang itu, tapi harus keimanannya sendiri. Karena Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah ya. Ya itu, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa membuka hidayah paman yang kau cintai. Nah, makanya mengerikan sekali. Misalnya Kang Khalis mau minta diajarin, saya masukkan jiwa yang jahat dari saya. Kenapa saya bilang jahat? Kan getarannya dari emosi saya. Ingin Kang Khalis, saya masukkan getaran-getaran emosi jiwa saya, karakteristik saya. Dan itu sulit mengajarkan itu. Maka saya bilang, saya tidak pernah mengajarkan jamaah khusyuk sampai detik ini. Ini poin ini. Jadi sampai detik ini saya belum pernah mengajarkan ilmu khusyuk kepada jamaah. Karena ilmu khusyuk itu dari Allah. Ilmu khusyuk itu dari Allah. Nah ini kuncinya nih, yang mungkin banyak orang nggak paham Ustaz. Itu mas, Ustaz ajarkan saya khusyuk. Enggak sebenarnya. Saya nggak mengajarkan bagaimana sifat sholatnya Rasulullah.
Bagaimana tahajudnya Nabi begitu lamanya. Jadi hanya ta'lim ya, istilahnya. Ta'lim, ya. Jatuhnya ta'lim ya, jadi ya, mengajarkan betul. ilmu aja. Nah, ngajarkan ilmu saja. Nah, pelan-pelan kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman Rasulullah, pengalaman sahabat, pengalaman tabi'in, pengalaman para ulama. Jadi kita mengamati pengalaman-pengalaman itu. Kemudian kita sinkronkan, oh kesalahan kita ternyata tidak menghubungkan batin kita. Masalahnya apa? Ini bahayanya nafsu. Bahayanya nafsu kan ada di waswisu fi sudur nas minal jinnati wan nas. Ada kalanya setan itu seolah-olah bagus. Wong dia itu berdoa sama Allah. Ah, itu masalahnya. Bisa membedakan setan dengan hawa nafsu gimana sih? Sama-sama berdoa. Nah itu kan. Kan gitu ya. Kita berdoa sama Allah, kita teriak betul minta sama Allah. Saya mintanya sama Allah kok. Setan pun minta sama Allah. Iya. Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Minta ditangguhkan ya. Jadi, minta ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Rabbi, wahai Tuhanku, manggil Allah itu Rabbi. Saking dekatnya sebenarnya. Saking dekatnya sehingga ia begitu. Dia kan bukan ateis. Dia berarti kan bertuhan dia itu. Kenapa dia tetap disebut setan? Nah, kita juga kadang-kadang juga bilang Rabbi juga. Rabbana, kan gitu. Bedanya setan dengan Nabi Adam adalah mengakui Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilmu itu bisa masuk kepada kerendahan hati. Kosongnya hati yang diisi oleh Allah, bukan diisi oleh Abu Sanad atau guru-guru kita. Coba perhatikan, rendahnya di mana dia? Merendahkan dirinya di hadapan Allah. Rabbana zalamna. Satu. Setan, ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan. Dia nggak mau. Fasajadu, hormat kepada Adam, nggak mau. Bandingkan dengan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, saya zalim. Aku salah. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia merintih, memohon, kalau engkau tidak ampuni aku, sungguh aku menjadi orang yang zalim. Inni zalim, inni zalim. Nah, ketika kosong itu, dia tidak kepada orang. Langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah, langsung diisi oleh Allah. Bahayanya kita tadi, balik lagi kepada bahaya kita tadi kan. Kita lagi berguru kepada orang, merendahkan hati kita pada orang, diisi oleh orang. Itu yang bahaya. Saya jadi teringat kalau kita doa jamaah bersama, kemudian ya bukan berarti tidak boleh, tapi ketika kita menyerahkan doa itu kepada syekhnya, kepada gurunya, saya khawatir jangan-jangan itu nanti dimasukin juga hawa nafsu tadi saja. Ngeri juga itu sebenarnya. Ya, kita hanya khawatir saja sebenarnya. Janganlah kita terlalu menyerahkan hidup kita kepada seseorang. Kita harus percaya terhadap diri kita. Walaupun kita minta doa kepada seorang ulama, tapi tidak boleh menyerahkan diri kita, jiwa kita, roh kita kepada ulama. Jadi, kita sebenarnya mengaminkan ketika ia berdoa kepada Allah. Ya. Mengaminkan saja. Tetap Kenapa? Tetapi kita membaca getaran itu. Membaca apa yang diturunkan dari Allah itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah nggak dalam hati orang beriman ini? Masing-masing itu. Makanya yang paling aman itu berdoa itu justru dalam sholat itu. Dan individu masing-masing. Masing-masing, walaupun sholat berjamaah, imamnya Imam Sudes ya kan? Imam-imam besar yang lain, ketika kita berjamaah dalam sholat, itu aman itu. Aman merdeka. Nggak ada hawa nafsu. Kenapa? Kenapa nggak ada hawa nafsu? Betul-betul ketika takbiratul ihram imamnya, ketika misalkan di Mekah atau di Madinah kita hanya mendengarkan ayat-ayat itu.
ayat-ayat itu bukan dari hawa nafsu, walaupun dibaca oleh manusia. Tapi kita mendengarkan bukan imamnya yang kita dengarkan, tapi ayat itu yang kita fastami'u la'allakum turhamun. Makna fastami'u, dengarkan Al-Quran itu la'allakum turhamun, sampai kamu diberi rahmat, ketenangan. Nah, yang kita baca itu ayat itu, lalu kita merasakan imamnya siapa nih? Terserah. Tapi aku dengarkan Quran itu, fastami'u, dengarkan, la'allakum turhamun, akan dapat rahmat. Masing-masing dapat rahmat nih. Yang sana dapat rahmat, yang pojok sana dapat rahmat, belakang sana dapat rahmat. Nah, itulah rahmatnya orang berjamaah itu. Jadi siapa yang akan saya akan jadikan tempat pegangannya? Udah nggak ada. Ya kan? Karena dari Allah semuanya. Masing-masing dari Allah semuanya. Yang sebelah sana dari Allah semuanya. Ya Allah, aku sholat tadi di haram, aku merasakan tenang. Pulang-pulang dibawa. Makanya kebaikan dibawa pulang, namanya mabrur. Kebaikan itu bawa pulang. Dan itu tidak akan hilang-hilang selama-lamanya. Tapi gini, kalau imam yang membacanya dengan penuh khusyuan, dengan imam yang katakanlah ya biasa-biasa aja, mungkin bacanya malah tajwid juga nggak bagus. Apakah itu getarannya beda, Ustaz? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi jamaah nggak, Ustaz? Kalau berjamaah, masing-masing. Walaupun imamnya tidak khusyuk. Kan sifatnya gini. Misalkan, yang jadi imam Rasulullah, di belakang tidak khusyuk. Bahkan ada yang munafik. Iya. Kata Huzaifah, iyyakum wa khusyuk nifaq. Waspadalah dengan khusyuk nifaq. Artinya, walaupun Rasulullah imam besar, ya kan? Imamnya para imam, imamnya para wali, para nabi, kan gitu. Kalau yang di belakang kayak saya, di belakang itu memang asal-asalan, tetap tidak bisa mempengaruhi ya? Tetap tidak mempengaruhi. Kecuali saya kedatangan Rasulullah itu, saya sholat serius dengan keimanan saya, kecintaan saya. Maka kita dapat. Karena pribadi banget ini. Pribadi. Misalkan aku mau datang. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang. Pribadi banget. Jangan bergantung kepada orang sebelahnya. Atau kadang-kadang kita kan kalau kita mau umrah atau haji, kita tergantung banget pada mutawif atau ustadz yang kita bawa misalkan gitu. Hatinya tuh rasa-rasanya kepengen sama dia, aku dibawa sama dia gitu. Nah itu juga bahaya, salah. Itu bahaya juga gitu. Itu sama saja menyerahkan jiwanya kepada mutawif atau ustadznya. Itu ngeri. Ya kalau ustadznya genit, masuk ke genitannya. Itu. Apalagi perempuan itu rata-rata lebih menyerahkan dirinya kepada ustadz yang membawanya. Itu bahaya. Sudah, ketika menghadap Allah, walaupun wanita, tetap tidak mikirkan ke ustadznya itu. Tetap kita akan ke Allah, benar-benar kita datang kepada Allah, kita bertawat kepada Allah, seperti sholat lah. Dan itu akan terbawa setelah sholat. Kita juga nggak boleh genit sama orang gitu loh. Genit dalam arti gini, menggantungkan dirinya kepada orang. Jadi kembali lagi kepada apa fungsinya guru. Kan gitu. Guru gini, guru itu akan membimbing, ini loh jalannya sholat, ini loh jalannya khusyuk, caranya. Menurut Rasulullah khusyuk itu seperti ini loh hadisnya, ciri-cirinya ada gini, ciri-cirinya. Kita hanya dikasih ciri-cirinya. Udah, kamu laksanakan sendiri. Karena aku tidak bisa membuka hatimu. Aku tidak bisa membuat kau menangis. Ada lagi mencoba untuk dinangis-nangiskan, tak boleh. Irfa' raqabatak, nggak boleh. Tatabakau, itu nggak boleh dinangis-nangiskan. Kadang-kadang kita menggunakan nada musik biar melo. Itu nggak boleh, itu hawa nafsu. Misalkan ini, nadanya dibuat minor. Sampai nada itu membawa, mengiris perasaan kita menjadi nangis. Itu nggak boleh. Kayak tausiah begitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Cuman kita nggak boleh ngomong kayak gini, tapi terlanjur ngomong gitu. Karena itu membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa si jamaah. Kenapa? Nanti pengaruhnya ini. Nangis yang benar bagaimana?
Yakhruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Itu dari Allah. Bukan diciptakan oleh ustadznya, bukan diciptakan oleh kita. Suasananya itu dari keimanan. Yuk kita buktikan. Oh, aku nangis kok. Oke. Nangis, tapi ada masalah gelisah. Ini permainan pikiran. Nadanya pasti minor. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Nadanya kan minor itu. Jadi nyaman. Tapi kok nadanya dirubah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, orang nggak akan nangis. Ada selawatan bikin nangis, ada selawatan bisa joget. Ya kan? Kita sering kan dengar selawatan bisa nangis, orang itu bisa menangis karena nadanya bisa menangiskan. Ada selawatan yang sampai kayak ada kendangnya, ya kan? Salatullah, salatullah, goyang-goyang itu. Ini gimana? Tadi karena permainan pikiran dan perasaan. Ini bukan itu karena kita tidak punya nur. Nur ini tidak bisa dibuat dan tidak bisa direkayasa oleh manusia. Tidak bisa direkayasa. Itu menjadi iman. Makanya bahayanya kita, ya, terutama saya sebagai pengajar ilmu khusyuk, itu justru bahaya. Ya kan? Bahayanya apa? Kalau kita memasukkan jiwa kita. Makanya kondisi yang kosong itu justru bahaya. Biarkan dia ke Allah. Biar kamu sabar ngajarnya. Kalau nggak dapat cahaya, ya sudahlah. Ajarkan saja bacaan-bacaan Qur'annya. Nanti Qur'an itu yang akan mengajarkannya. Nanti rukuknya itu sendiri akan mengajarkannya. Nanti sujudnya itu sendiri akan mengajarkannya. Kan kita suka dipisah-pisah kok. Ada hakikat, ada ma'rifat, ada fikihnya. Sebenarnya tidak bisa dipisah. Hakikat itu justru berada di dalam syariat itu sendiri. Jadi cinta itu justru berasal dari jiwanya sendiri yang diungkapkan dalam lisannya. Kan itu sebenarnya. Nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kita harus ma'rifatullah dulu. Baru belajar syariatnya. Nah, itu yang jadi masalah. Karena Rasul itu mi'raj gitu kan. Sebelum mi'raj itu ma'rifat dulu. Sehingga apa? Ini dipisah-pisah. Khusus ma'rifat, khusus sholat, khusus sholawat. Nggak bisa. Itu dikumpulkan jadi satu, sudah include di dalam sholat. Di dalam sholat itu harus ma'rifat. Di dalam sholat itu harus syariat. Di dalam sholat itu ada hakikat. Di dalam sholat itu ada doa. Di dalam sholat itu ada zikir. Dalam sholat itu ada jalan keluar yang disiapkan dalam sholat itu. Karena di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di situ sebenarnya. Masya Allah, Ustaz. Jadi kita tahu ya, akhirnya batasan-batasannya hanya keilmuan aja yang disampaikan kepada jamaah. Tapi tadi jangan masukkan unsur hawa nafsu ke dalam jiwa orang. Dan jangan sampai kemudian termasuk ke anak, nggak boleh. Ke anak ya. Ngeri. Sifat kita akan masuk ke anak kita itu. Jadi anak itu diajarkan bagaimana ruku agar diisi oleh Allah. Diajarkan takbir agar diisi oleh Allah cahaya itu. Diajarkan sujud biar bukan nafsu kita. Biarkan kita ajarkan anak ruku yang benar, nak, pasrahkan kepalamu. Pasrahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Terus begitu. Baca Quran, nak, jangan terburu-buru, pasrahkan kepada Allah sehingga getaran itu biar masuk dalam dirinya. Kasih artinya agar gampang diajak kepada dimensi-dimensi Quran itu sendiri. Ngeri sekali. Jadi kalau ditanya apa tip khusus, nggak ada sebenarnya tip khusus. Nggak ada. Tip khusus apa ini? Nggak ada. Masya Allah. Jadi semakin jelas nih sekarang, Ustaz. Jadi orang kan banyak ingin belajar ilmu khusyuk itu dengan sampai pengennya cepat bisa khusyuk. Kemudian ada tip-tipnya untuk bisa khusyuk. Ternyata tidak ada. Nggak ada. Karena khusyuk itu adalah dari Allah. Karena khusyuk itulah cahaya tadi. Kayak sabar. Tipnya gimana? Nggak ada. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Insyaallah. Jazakallah, Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan bagi kita semua, bagi jamaah-jamaah juga yang ingin mengajarkan ilmu khusyuk ini kepada anaknya, keluarganya dan yang lainnya.
Jangan sampai terjebak di dalam hawa nafsu tadi dan tetaplah menggantungkan semuanya kepada Allah karena cahaya tadi khusyuk itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.